Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu diberi rasa syukur yang berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan pokok pembahasan mengenai materi akuntansi desa yang kemarin kita sudah bahas. Jika kemarin kita membahas bagaimana komponen-komponen yang ada di anggaran APB desa dan bagaimana struktur-struktur organisasi desa perihal mengenai akuntansi desa secara menyeluruh. Kali ini kita akan fokus terhadap contoh dari laporan APB desa itu sendiri. Di sini yang akan saya bahas adalah contoh dari laporan realisasi APB desa pemerintah Desa Sidumulyo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, tahun anggaran 2018. Kita sebelumnya sudah membahas ya teman-teman, bagaimana sistem di desa itu, bagaimana pelaksanaan program-program desa yang diwujudkan. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Ada di video saya, nanti akan saya berikan di link kanan atas layar mengenai komponen-komponen realisasi APB desa. Apa saja komponen-komponen APB desa itu nanti saya akan berikan linknya di video saya sebelumnya. Kemudian masih ingat ya teman-teman? Jadi bahwasannya APB desa terdiri atas pendapatan, belanja, pembiayaan, dan komponen-komponennya di dalamnya itu terdapat banyak sekali sub-subnya. Maka dari itu kita akan bahas itu di sini. Contoh laporan APB desa Sidumulyo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Kita lihat di sini. Dari 3 komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan, pemerintah Desa Sidumulyo mendapatkan pendapatan asli desa sejumlah 41 juta. Dan pendapatan asli desa ini ada dari hasil usaha desa 35 juta dan pendapatan lain-lain desa yang sah 6 juta. Ini yang dianggarkan pemerintah Desa Sidumulyo. Namun pada realisasinya ternyata semua diterima. Pendapatan diterima oleh Desa Sidumulyo. Jadi anggaran dan realisasi itu selisih lebih kurangnya 0. Jadi semuanya diterima. Maksudnya di sini 0, jadi semuanya diterima. Pendapatan asli daerah yang diterima oleh Desa Sidumulyo itu semuanya diterima. Anggarannya perkiraan yang dialokasikan sejumlah segini dan yang diterima ternyata juga nominalnya segini. Jadi tidak ada yang kurang pada konteks pendapatan ini. Kemudian pendapatan transfer yang diterima oleh Desa Sidumulyo sejumlah 2.140.927. Ternyata yang diterima itu lebih. Pada kenyataannya itu lebih 150 juta. Di sini ada sedikit lebih dari yang diperkirakan ternyata 2.140 sekian menjadi yang diterima 2.144 maksud saya. Jadi di sini
ada kelebihan pendapatan yang diterima oleh Desa Sidomulyo sejumlah 3.231. Rinciannya apa saja? Rincian yang diterima atau yang dianggarkan oleh pemerintah Desa Sidomulyo, yang pertama dari dana desa sejumlah 1.158 sekian, bagi hasil dan retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan kabupaten kota. Inilah pendapatan transfer, rincian pendapatan transfer. Didapat dari mana saja sih? Dari ini. Ini yang dianggarkan, yang diperkirakan. Ini yang diperkirakan oleh Desa Sidomulyo. Namun, pada kenyataannya, realisasinya sejumlah sekian. Di sini yang menjadi selisih lebih atau kurang ada pada poin bagi hasil retribusi. Yang diperkirakan desa itu mendapatkan 33 juta, ternyata desa itu mendapatkan 36.915. Disitulah ada selisih lebih, bahwasannya yang diperkirakan ternyata jauh melampaui target. Inilah selisih lebihnya. Inilah selisih lebih yang menjadi pendapatan Desa Sidomulyo. Ternyata jumlahnya lebih dari yang diperkirakan. Nominalnya 3.231. Kemudian selain komponen pendapatan, desa itu juga mengeluarkan anggaran belanja. 1 pendapatan, 2 belanja. Belanja di sini, Desa Sidomulyo membaginya ke dalam 4 sub belanja. Belanja untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa, belanja untuk pelaksanaan pembangunan desa, belanja untuk pemberdayaan masyarakat, dan belanja untuk pembinaan kemasyarakatan. Kita lihat dulu di poin pertama di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk apa sih belanja penyelenggaraan pemerintahan desa itu seperti apa? Contohnya, penyelenggaraan pemerintahan desa itu desa mengeluarkan uang untuk kegiatan operasionalnya. Contoh, pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan. Pembayaran penghasilan tetap ini seperti belanja pegawai. Nah, belanja pegawai di sini apa aja? Belanja pegawai ini yaitu contohnya penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya, tunjangan-tunjangannya, dan sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan pembayaran penghasilan. Kemudian ada lagi kegiatan operasional. Jadi penyelenggaraan pemerintahan itu seluruh hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan operasional pemerintah. Dimulai dari tunjangan atau penghasilan, kegiatan operasional yang dilakukan, barang dan jasa. Ini poinnya ya. Jadi kegiatan operasional itu ada belanja barang dan jasa. Inilah rinciannya belanja-belanjanya selama 1 tahun. Kemudian lagi ada kegiatan operasional Badan Pengawas Desa. Ini termasuk ke bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Karena Badan Pengawas Desa adalah termasuk bidang pemerintah desa. Seluruh belanja-belanja yang dikeluarkan oleh kegiatan-kegiatan operasional ini dirinci dan dimasukkan ke dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Termasuk tadi selain ada pembayaran penghasilan, kegiatan operasional kantor desa, kegiatan operasional Badan Pengawas Desa, kegiatan operasional RT RW pun termasuk kegiatan pengelolaan data informasi,
kegiatan perencanaan pembangunan, kegiatan pemilihan pengangkatan aparatur, kegiatan tata kelola layanan pemerintah desa lainnya, dan sebagainya. Jadi, seluruh hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan itu dimasukkan ke dalam sub bagian atau sub bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Rincian dananya kurang lebih 675.142. Ini yang dianggarkan. Dan ini pada kenyataannya. Di sini terjadi selisih. Maksudnya selisih lebih 29.360. Jadi yang dianggarkan atau yang diperkirakan 670.142, yang dikeluarkan ternyata 645.781. Jadi masih sisa anggarannya sebesar 29.360.740. Inilah sisanya, sisa anggaran belanjanya. Rinciannya ini ya, bisa dilihat dari sini sampai ke sini. Ini termasuk ke mana? Termasuk ke bidang penyelenggaraan pemerintahan. Masih termasuk ke dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian yang kedua, desa itu menganggarkan belanja untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa. Di poin pembangunan desa, contohnya apa sih? Pembangunan desa itu apa aja yang dilakukan? Yang pertama yaitu pembangunan, pemeliharaan, pengembangan desa. Belanja modalnya sekian. Untuk pembangunan kali ini di Desa Sidumulyo, dia menganggarkan sebanyak 893 juta. Namun pada kenyataannya yang dikeluarkan sebesar 854 juta. Jadi masih ada selisih lebih, masih ada sisa uang sebesar 38.490. Ini adalah dana yang digunakan untuk pembangunan desa. Rinciannya ini bisa dilihat untuk kegiatan pembangunan, sarana prasarana dan sebagainya sampai ke sini, ya. Kemudian desa itu di poin ketiga untuk melakukan belanja di bidang pembinaan kemasyarakatan. Di bidang kemasyarakatan itu apa saja yang dikeluarkan? Anggaran apa saja yang harus dipenuhi? Contohnya seperti fasilitas bina ketentraman dan ketertiban umum, kegiatan memfasilitasi pembinaan pemuda dan olahraga, kegiatan memfasilitasi pembinaan organisasi perempuan, pemuda, perempuan, ketertiban. Jadi ini semua mendapatkan dana dari desa. Pembinaan kesenian dan kebudayaan. Totalnya berapa? Desa Sidumulyo menganggarkan sejumlah 53.028.300. Dan ternyata anggaran itu sudah habis seluruhnya terpakai di tahun itu, 2018. Inilah rinciannya. Jadi bisa macam-macam ya teman-teman. Bisa macam-macam, setiap desa punya belanja atau kebutuhannya masing-masing, untuk apa dan digunakan untuk apa, untuk tujuan apa, itu fleksibel tergantung desanya. Di sini Desa Sidumulyo memanfaatkan di bidang pembinaan masyarakat untuk ketentraman dan ketertiban, pemuda dan olahraga, kemudian perempuan, kesenian dan kebudayaan. Kemudian poin yang keempat, belanja untuk bidang pemberdayaan masyarakat. Desa Sidumulyo juga memberdayakan masyarakat, teman-teman di sini. Seperti apa kegiatan-kegiatannya? Dana yang dialokasikan 556 juta. Cukup besar untuk pemberdayaan masyarakat.
mungkin desa ini salah satunya punya tujuan khusus di bidang peningkatan kualitas sumber daya masyarakat. Kita bisa lihat di sini, kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan. Berarti desa itu sangat menunjang peningkatan kapasitas aparaturnya dengan melengkapi seluruh kebutuhan barang dan jasa, baik dari aparaturnya maupun lembaga kemasyarakatan, terus akses layanan pendidikan, layanan kesehatan. Ini adalah pokok-pokok ya, teman-teman. Pokok-pokok bidang yang sangat diperlukan kebutuhan manusia. Pendidikan, kesehatan, lembaga atau kemasyarakatan ini, organisasi masyarakat di desa itu, pengembangan badan usaha milik desa juga diperhatikan di sini, dan kegiatan jalin matra desa itu. Jadi desa Sidumulyo ini merupakan salah satu desa yang fokusnya luar biasa di pemberdayaan masyarakat ya. Mereka melengkapi seluruh sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa itu, baik dari segi aparaturnya maupun dari penduduknya. Ini hal-hal yang sangat pokok. Pendidikan, kesehatan merupakan hal yang penting. Kemudian ia juga sangat memperhatikan pengembangan badan usaha milik desanya agar desanya bisa mandiri, tidak bergantung kepada pemerintah kabupaten atau kota. Mereka membuat usahanya sendiri melalui badan usaha milik desa. Anggaran yang dianggarkan juga cukup besar, 327 juta. Luar biasa. Dari 556 juta yang dianggarkan, ternyata yang direalisasikan sebesar 532 juta 168. Masih ada sisa uang di sini, teman-teman. 24 juta 350. Dari yang diperkirakan 556 juta, ternyata yang dikeluarkan hanya 532 juta. Jadi masih ada sisa ya, teman-teman, sebesar 24 juta 350 ribu. Sisa-sisa uang ini selanjutnya akan digunakan untuk kebutuhan di tahun berikutnya, teman-teman. Di RAP desa, maksud saya RAPB desa tahun berikutnya. Kita lihat di sini jumlah belanjanya 2.177.963. Ternyata yang dikeluarkan hanya 2.085.762.525. Jadi dari anggaran belanja yang dianggarkan sebesar nominalnya segini, yang dikeluarkan segini, masih sisa, kita masih punya uang, desa itu masih punya anggaran belanja sisa 92.201.040. Namun hal ini tidak sesuai dengan, ternyata desa Sidumulyo, bisa dilihat sini jumlah belanja. Jumlah belanja ini, selisih jumlah belanja dan jumlah pendapatan. Sisi benar jumlah pendapatan sebesar 182.909 ini ternyata tidak sebanding dengan belanjanya, teman-teman. Tidak semuanya habis. Yang direalisasikan sebesar yang direalisasikan sebesar 2.186. Ini pendapatan. Kemudian yang belanjanya itu sebesar 2.085. Jadi di sini terdapat surplus ya, teman-teman. Terdapat surplus sebesar kurang lebih dari pendapatan yang diterima dan pengeluaran yang dikeluarkan
untuk belanja terdapat surplus dari sisi pendapatan dan belanja, yaitu sebesar 100.376. Inilah surplus inilah yang menjadi pendapatan desa itu tiap tahun. Khususnya di tahun 2018 ini dia mendapatkan dana segini akan digunakan ke tahun berikutnya. Kemudian 95 juta ini bisa kita lihat selisih kurang dari pendapatan, selisih lebih pendapatan, dan selisih lebih belanja. Selisih lebih belanja. Jadi di sini ada selisih yang cukup lumayan. Ternyata anggaran itu masih lebih besar nih belanja. Dana itu masih belanja masih besar, sangat besar sekali di belanja. Lebih besar belanja, lebih besar uang yang dari belanja daripada dari pendapatan. Namun mereka tetap surplus 100 juta. Hanya di sini ada selisih kurang dari belanja lebih besar daripada selisih kurang atau lebih dari pendapatan. Kemudian di poin pembiayaan, tadi kan kita ingat tadi ada 3 komponen APBD desa. Yang pertama ada penghasilan atau pendapatan, yang kedua belanja, yang ketiga pembiayaan. Pembiayaan di sini Desa Sidumulyo menerima pembiayaan sebesar 22.839 kurang lebih. Anggarannya sebesar ini, dan pengeluaran pembiayaannya juga dianggarkan sebesar itu. Namun pada realisasinya, pada pelaksanaannya itu ia tidak mengeluarkan. Jadi di sini Desa Sidumulyo itu tidak melakukan penerimaan pembiayaan atau pengeluaran pembiayaan. Jadi uangnya masih utuh ya teman-teman, 22.839.565. Ini masih utuh. Maksudnya ini tidak digunakan sama sekali gitu teman-teman. Ini yang dianggarkan dan ini rencana yang dikeluarkan. Namun di sini desa itu tidak mengeluarkannya sama sekali. Jadi tidak ada pembiayaan yang dilakukan. Kemudian realisasi selisih lebih atau kurang perhitungan anggaran sebesar 4.946.261 dan surplus tadi itu 100 juta dan lebih kurang biaya dan pendapatan, selisih kurang biaya pendapatan sebesar 95 juta. Jadi selisih anggaran pendapatan dan belanja sebesar 4 juta ini dan selisih realisasi atau surplus pada tahun itu sebesar 100 juta dan selisih lebih atau kurang pendapatan dan belanja sebesar 95.432. Tertulis di sini pada tanggal 17 Januari 2019 di Desa Sidumulyo, Kepala Desa atas nama Pak Wahyono. Jadi dari laporan realisasi APB Desa yang dibuat ini, teman-teman, Kepala Desa harus mempertanggungjawabkan laporan ini kepada Bupati melalui Camat. Setelah ia buat ini, ia akan menyampaikannya di sini tertanggal 17 Januari 2019 yang pelaksanaannya di 2018 itu harus dipertanggungjawabkan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat. Ini harus dipertanggungjawabkan. Tujuannya untuk apa?
tidak lain tidak bukan adalah untuk melihat bagaimana sih kinerja desa itu, uang yang sudah didapat digunakan untuk apa saja, sudah dilakukan apa saja, program-program apa yang sudah dilakukan, bagaimana perincian anggaran biayanya, bagaimana transparansi keuangannya, supaya terciptalah sistem yang transparan, akuntabel, profesional di desa itu. Jadi semua terbuka, semua bisa dilihat oleh masyarakat desa itu. Jika tidak ada ini, tentu sangat berbahaya, sangat hmm, menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Bagaimana sih pengelolaan dana di desa? Ya walaupun semua masyarakat desa tidak semuanya tahu mengenai ini, paling tidak mereka tahu apa saja yang sudah dikeluarkan desa itu, biaya apa saja yang sudah dikeluarkan desa itu untuk pembangunan desa. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi terbuka untuk seluruh masyarakat desa. Mungkin itu saja sedikit penjelasan poin-poin dari laporan R contoh laporan dari APB desa, khususnya di sini Desa Sidemulyo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Saya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang dapat dipahami oleh teman-teman semua. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, semuanya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.